Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semuanya, siswa-siswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena aphelion, yaitu suatu kondisi, suatu situasi di mana jarak antara matahari dan bumi berada pada posisi yang paling jauh. Pernah nggak sih kalian ngebayangin bagaimana rasanya kalau bumi ini menjauh dari matahari? Bukan sekadar menjauh karena perasaan ya, tapi beneran secara jarak. Nah, ternyata hal ini memang benar-benar terjadi dan fenomena ini disebut aphelion. Jadi gini, bumi kita itu mengelilingi matahari kan, tapi lintasannya bukan bulat sempurna seperti lingkaran di kompas, melainkan agak lonjong atau dalam istilah ilmiahnya elips. Karena bentuk elips ini ada saat di mana bumi berada di posisi terdekat dengan matahari yang disebut perihelion, dan ada saat di mana bumi berada di jarak terjauh yaitu aphelion. Nah, aphelion ini biasanya terjadi setiap tahun sekitar awal Juli. Lebih tepatnya antara tanggal 3 atau 4 Juli dan juga sampai beberapa hari. Ada yang mengatakan hanya di bulan Juli, tapi ada juga yang sampai awal Agustus. Di saat itulah jarak antara bumi dan matahari mencapai titik terjauh, yaitu sekitar 152 juta kilometer. Ya, bayangkan ya sobat-sobat semuanya, jauh sekali itu 152 juta kilometer. Bandingkan dengan saat perihelion di bulan Januari yang jaraknya hanya sekitar 147 juta kilometer. Ya, meskipun hanya, tapi kok ini tetap jauh ya, 147 juta. Tapi ya dibandingkan dengan yang pas aphelion tadi 152 juta itu sangat jauh. Jadi ada selisih sekitar 5 juta kilometer. Nah, lumayan jauh ya. Tapi tenang, meskipun jaraknya jauh banget, kita di bumi ini nggak langsung beku seperti es krim di freezer kok. Karena suhu di bumi tidak hanya dipengaruhi oleh jarak ke matahari saja, tapi juga oleh kemiringan sumbu bumi. Nah, ini penting banget. Miringnya sumbu bumi sekitar 23,5 derajat. Itulah yang menyebabkan terjadinya musim. Jadi bukan karena bumi lebih dekat atau jauh dari matahari. Contohnya, meskipun saat aphelion itu bumi lagi jauh-jauhnya dari matahari, sebagian besar wilayah di belahan bumi utara justru sedang mengalami musim panas. Kok bisa? Karena posisi bumi lagi miring ke arah matahari di bagian utara, sehingga sinar matahari lebih langsung dan intens diterima di sana. Lalu gimana dengan dampaknya aphelion ini terhadap kehidupan kita? Sebenarnya sih dampaknya nggak terlalu besar secara langsung, tapi ada beberapa efek kecil yang bisa terjadi. Misalnya, 1. Durasi musim panas di belahan bumi utara bisa sedikit lebih panjang. 2. Cuaca bisa terasa sedikit berbeda, tapi perbedaannya tipis banget dan seringkali tidak kita sadari. 3. Kecepatan revolusi bumi saat aphelion sedikit lebih lambat dibandingkan saat perihelion. Ini karena hukum Kepler tentang gerak planet. Makin jauh dari matahari, gerakannya makin lambat. Tapi tenang, aphelion bukan pertanda kiamat atau sesuatu yang harus ditakuti. Fenomena ini terjadi secara alamiah dan sudah terjadi sejak jutaan tahun yang lalu.
Bahkan bisa dibilang apelium ini adalah salah satu bukti betapa luar biasanya keteraturan sistem tata surya kita. Kalau ditanya, terus sebagai manusia kita harus gimana dengan adanya apelium ini? Jawabannya simpel saja. Kita harus bersyukur dan makin peduli terhadap bumi ini. Fenomena seperti apelium ngingetin kita bahwa bumi itu bukan benda mati yang diam di tempat. Dia bergerak terus, punya ritme dan tunduk pada hukum alam yang luar biasa akurat. Jadi, walaupun kita merasa kehidupan ini kadang monoton, ternyata planet yang kita tinggali ini selalu bergerak dan berubah. Dan satu hal lagi, ini juga jadi momen untuk kita merenung bahwa kita hidup di planet yang sangat spesial, istimewa, dengan jarak yang tepat dari matahari. Bayangin kalau jaraknya terlalu dekat, bumi bisa sepanas Venus, terlalu jauh bisa sebeku Pluto. Ya meskipun Pluto bukan planet ya, tapi bumi ini pas banget. Jadi jaraknya itu ideal banget. Makanya kita bisa hidup, bisa ngobrol, bisa ngopi, bisa nonton drama Korea, dan lain-lain. Jadi yuk kita jaga bumi ini baik-baik. Walaupun apelium nggak bikin efek drastis, tapi perubahan iklim buatan manusia seperti pemanasan global, pencemaran, dan deforestasi itu nyata dan lebih berbahaya dari sekadar bumi menjauh 5 juta kilometer dari matahari. Terakhir, yuk jadikan momen apelium ini sebagai pengingat kecil bahwa alam semesta ini luas, teratur, dan indah. Kita hanya bagian kecil darinya, tapi kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga rumah satu-satunya yang kita punya, yaitu bumi. Ya, demikian informasi telah kita bagikan ya, informasi tentang fenomena apelium, yaitu jarak terjauh antara matahari dan bumi kita ini. Kita tidak usah khawatir, tidak usah panik, karena fenomena ini sudah terjadi sekian juta tahun yang lalu sampai sekarang, dan kita tidak terlalu dampak negatifnya tidak terlalu signifikan. Justru yang signifikan adalah perusakan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap bumi kita ini, terhadap lingkungannya ya. Jadi kita harus selalu bersyukur dan kita harus menjaga bumi kita supaya lestari. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.